Bayangkan sebuah daerah berpotensi menghasilkan miliaran rupiah. Entah itu dari pajak sarang burung walet atau ekstraksi air tanah. Tapi di akhir tahun anggaran, yang masuk ke kas daerah itu, Cuma cukup untuk membangun satu halte bus ya. nah, tepat sekali. Kemana menguapnya sisa uang tersebut? Welcome to the debate. Selamat datang di ruang diskursus The Debate, tempat kita menelaah secara mendalam berbagai perspektif kebijakan. Hari ini kita membedah sebuah realitas yang seringkali tersembunyi di balik tebalnya dokumen birokrasi. Urat nadi kelangsungan sebuah daerah, yaitu pendapatan asli daerah. Betul. Dan hari ini, tanggal 25 Mei 2026, Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol menggelar sebuah rapat kerja teknis. Ini rapat yang cukup masif, dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda. Dan yang paling penting dihadiri oleh Wakil Bupati serta seluruh pimpinan OPD ya, Organisasi Perangkat Daerah. Ya, rapat ini punya satu tujuan eksplisit, menggenjot pendapatan daerah sebelum tahun anggaran 2026 berakhir. Tapi, di dalam dokumen rapat kerja teknis tersebut, tersembunyi sebuah perdebatan fundamental. Bagaimana sebenarnya cara kita mereformasi mesin birokrasi ini? Karena Bapenda jelas tidak bisa bekerja sendirian kan? Wakil Bupati sendiri menyebut PAD itu sebagai urat nadi pembangunan untuk mewujudkan Buol hebat. Tepat. Jadi pertanyaannya adalah pendekatan mana yang lebih krusial untuk mengurai kebocoran ini? Posisi saya dalam diskursus ini sangat jelas. Untuk mengoptimalkan PAD, reformasi berbasis teknologi dan digitalisasi, Khususnya transaksi non-tunai. ya transaksi non-tunai dan validasi data sistemik. Itu adalah katalis utamanya. Teknologi adalah instrumen pemaksa. Dia akan secara otomatis menggerus ego sektoral karena mengambil alih celah manipulasi yang biasa dieksploitasi manusia. Ya, saya hadir dari sudut pandang yang sangat berbeda mengenai anatomi birokrasi ini. Saya melihat bahwa sistem digitalisasi, secanggih apapun perangkat lunaknya, itu akan selalu berisiko menjadi cangkang kosong. Cangkang kosong bagaimana maksudnya? Kalau akar persoalannya tidak diselesaikan duluan. Dan akar persoalan itu adalah manusianya, kendala regulasi operasional, dan ego sektoral antar OPD. Wakil Bupati Buol hari ini secara spesifik menekankan pentingnya melepaskan ego sektoral. Oke, tapi Bagi saya, itu pengakuan gamblang. Infrastruktur teknologi tidak akan bisa beroperasi optimal tanpa adanya reformasi institusional dan penyelarasan wewenang. Itu persyarat mutlak. mari kita bedah fondasi dari argumen itu. Mengapa saya bersikeras menempatkan teknologi, khususnya sistem pembayaran, sebagai tuas penggerak paling krusial? Kalau kita lihat catatan Raknis hari ini, prioritas utamanya adalah percepatan transaksi non-tunai. Ya, itu tercatat di poin pertama mereka. Nah, kita harus melihat mekanismenya. Ambil contoh pajak restoran atau pajak hotel. Di sistem tradisional, petugas pajak kan harus datang fisik. Mereka merekap buku catatan manual dari pemilik restoran, lalu menghitung persentasenya secara manual juga. Dan menerima uang tunai di tempat. Tepat. Dan proses ini penuh dengan negosiasi abu-abu. Namun ketika kita memasang katakanlah tapping box atau kita integrasikan point of sale restoran langsung ke server Bapenda, celah kebocorannya tertutup secara matematis. Secara matematis, ya, di atas kertas. Bukan sekedar di atas kertas, uang dan data berpindah secara seketika. Dalam skenario ini, keluhan soal ego sektoral itu menjadi sama sekali tidak relevan. Ego manusia tidak punya ruang bermanuver kalau sistem algoritmik sudah mengambil alih aliran datanya. Saya sulit sepakat dengan premis bahwa teknologi otomatis menihilkan ego manusia. Dan begini alasannya. Kita ini sering mereduksi istilah ego sektoral sebagai semacam kecacatan moral kan? Ya, kesombongan sektoral lah kurang lebih. Padahal bukan. Kalau kita telaah mekanismenya, ego sektoral itu respon yang sangat rasional terhadap struktur insentif birokrasi kita. Rasional bagaimana maksud Anda? Bukankah menahan data itu menghambat pembangunan? Tentu, tapi mari kita lihat dari kacamata mereka. Mengapa sebuah dinas pengampu, katakanlah dinas lingkungan hidup atau pekerjaan umum, enggan membagi data potensi objek pajaknya ke Bapenda? Karena dalam ekosistem pemerintahan kita, data itu daya tawar. Saya mulai paham arah pembicaraan ini. Nah, kalau sebuah dinas memberikan seluruh datanya, lalu Bapenda menggunakannya untuk menagih pajak dalam jumlah masif, siapa yang dapat apresiasi kinerja?
Bapenda kan? Tentu, karena mereka pilar pendapatannya. Betul, Bapenda dapat insentif pemungutan. Mungkin alokasi anggaran lebih besar tahun depan. Sementara, dinas teknis yang capek-capek turun survei ke lapangan merasa tidak dapat kompensasi yang sepadan. Disinilah letak persoalannya. Pembayaran non-tunai yang Anda banggakan itu tidak ada artinya kalau data mentahnya dimanipulasi sejak awal. Itu analisis tentang insentif yang sangat tajam, saya akui itu. Tapi izinkan saya pakai sebuah analogi untuk menjelaskan kenapa teknologi justru memecahkan masalah insentif itu. Silahkan. Digitalisasi itu ibarat kita membongkar jaringan pipa besi tua di bawah kota dan menggantinya dengan pipa kaca yang sepenuhnya transparan. Pipa kaca ini memaksa semua orang, dari pimpinan tertinggi sampai petugas lapangan, untuk melihat secara langsung di mana aliran yang tersumbat. Menarik. Tapi, Sebentar. Anda bilang kita harus perbaiki budaya berbaginya dulu, baru pasang teknologinya kan? Tapi sejarah reformasi publik membuktikan teknologi seringkali mendahului budaya dan pada akhirnya membentuk budaya itu sendiri. dengan cara memaksakan arsitektur digital, Persis. Transparansi yang dipaksakan ini bikin tiap kepala dinas merasa dievaluasi secara presisi. Mereka tidak bisa lagi sembunyikan data, karena sistem sentral menuntut input standar secara berkala. Jadi, intervensi teknologi yang keras inilah yang memaksa institusi jadi sehat. itu analogi visual yang memikat. Pipa kaca transparan. Tapi mari kita lihat realitas mekanika di lapangan. Pipa kaca sehebat apapun tidak akan mengalirkan air kalau insinyurnya menolak menyambungkan pipanya ke sumber mata air. Karena masalah insentif tadi. Bukan cuma insentif, tapi regulasi. Anda berasumsi dengan adanya pipa kaca, urusan selesai. Bagi saya, memaksakan digitalisasi di tata kelola yang yurisdiksinya masih tumpang tindih itu ibarat memasang sistem smart home canggih di rumah yang kabel utamanya sering korslet. Tapi bukankah perangkat lunaknya bisa... Perangkat lunaknya mungkin brilian, tapi infrastruktur fisiknya menolak merespon. Rapat Bapenda Buol ini kan spesifik menyoroti perlunya solusi atas kendala regulasi di lapangan. Ini berarti masalahnya yudisial. Bisa beri contoh spesifik yang Anda maksud? Tentu, ambil contoh pajak mineral bukan logam dan batuan, MBLB. Ada truk pengangkut material galian melintas di jalan kabupaten. Bapenda ingin menarik pajaknya secara digital. Tapi siapa yang punya wewenang menghentikan truk di jalan? Dinas Perhubungan, pastinya. Tepat. Lalu, siapa yang mengeluarkan izin tambangnya? Mungkin otoritas provinsi. Kalau ada tumpang tindih aturan soal wewenang, penindakan, sistem e-billing, atau kode QR buatan Anda, itu tidak bisa menyelesaikan konflik hukumnya. Iya, saya mengerti. Sinergi institusional untuk menyamakan persepsi inilah yang harus dikerjakan manusia melalui mediasi, bukan oleh kode komputer. Oke, kalau kita bicara soal keengganan menyambungkan pipa ke sumber air, mari kita bahas airnya itu sendiri. Yakni arsitektur pertukaran data objek pajak. Ini langsung berkaitan dengan poin pemutakhiran data di Raknis Buol. Yang mana datanya tersebar di banyak tempat. Betul. Dan saya berargumen bahwa konflik tumpang tindih data seperti izin mendirikan bangunan atau BPHTB itu bisa diurai lewat integrasi API, Application Programming Interface. Integrasi antar server maksudnya. Ya, waktu Kepala Bapenda mempresentasikan pemetaan target penerimaan hari ini, itu tanda pergeseran paradigma. Target realistis itu tidak muncul dari wangsit, tapi dari data. Bapenda sekarang bisa bertindak sebagai hub terminal data. Mengambil data dari dinas lain secara otomatis. Persis, mereka bisa tarik basis data kepemilikan tanah dari Badan Pertanahan Nasional, lalu menyilangkannya dengan izin usaha dari Dinas Penanaman Modal. Seketika, sistem akan mendeteksi anomali. Misalnya ada usaha besar yang aktif tapi bayar pajaknya nol. Nah, itu dia. Dengan otomatisasi begini, Bapenda tidak perlu lagi repot-repot memohon ke OPD teknis di ruang rapat. Sistemnya yang mengambil data itu lewat pintu belakang. Argumen API itu terdengar sangat elegan di atas kertas teknis. Tapi kita harus ingat realitas arsitektur digital Pemda kita. Integrasi API menuntut prasyarat yang jarang terpenuhi, yaitu standarisasi sistem. Itu hanya kendala transisi menurut saya. Bukan sekedar transisi. Dinas PU mungkin pakai format aplikasi lama buatan vendor lokal. Dinas Perizinan mungkin masih pakai file Excel dari tahun 2018. Menyambungkan ekosistem terisolasi ini tidak semudah mencolokkan flash disk. Tapi bisa dilakukan. Bisa, tapi ada argumen konseptual yang lebih besar di sini.
Mari kembali ke potensi spesifik Buol, pajak sarang burung walet. Bagaimana sebuah API bisa memvalidasi berapa kilogram sarang walet yang dipanen bulan ini dari dalam bangunan tertutup? Ya, itu memang Anda tidak bisa tarik data itu dari satelit kan? Anda butuh petugas teknis yang turun fisik, orang yang mengerti siklus panen walet, yang menginspeksi bangunan dan melaporkan volumenya dengan integritas tinggi. Disinilah alat digital mentok. ya, saya harus mengakui, untuk objek pajak yang butuh verifikasi geologis atau fisik ekstrim, dashboard digital saya tentu tidak bisa terbang menggantikan surveyor manusia. Terutama kalau budaya kerja di lapangan masih mentolerir kompromi kan? Oke, tapi proporsi pendapatan yang masif biasanya datang dari sektor yang bersentuhan langsung dengan konsumen akhir, seperti hiburan, parkir, dan restoran. Disinilah digitalisasi menyelesaikan 80% beban birokrasi. 80% itu angka yang optimistis. Anggaplah begitu. Tapi kekhawatiran Anda soal wajib pajak yang berkompromi membawa kita ke poin krusial Raknes lainnya, pengawasan dan eksekusi. Bagaimana kalau datanya sudah benar, sistem penagihannya ada, tapi wajib pajaknya tetap bandel? Nah, itu ujian sesungguhnya. Menurut saya, pengawasan modern difasilitasi paling baik oleh analitik digital. Waktu target pajak disepakati hari ini, besoknya pengawasan bukan lagi soal petugas Bapenda mengetuk pintu secara acak. Dashboard di ruang kerja wakil bupati akan menampilkan kurva penerimaan secara real time. Jadi semuanya terpantau di layar? Betul. Kalau penerimaan pajak penerangan jalan tiba-tiba mendatar di pertengahan kuartal, sistem langsung memicu peringatan merah. Ini memaksa akuntabilitas absolut. Rapat yang tadinya bertele-tele berubah jadi interogasi berbasis metrik. Memang benar, dashboard menyajikan metrik yang presisi. Tapi, angka-angka berwarna merah di layar itu tidak bisa menagih dirinya sendiri ke penunggak pajak. Ya, tentu butuh eksekusi fisik. Pengawasan dalam eksekusi birokrasi, apalagi saat berpacu menuju tutup buku, butuh lebih dari sekedar peringatan sistem. Ia butuh manifestasi kekuasaan nyata. Kenapa Wakil Bupati merasa perlu mengumpulkan seluruh pimpinan OPD hari ini? Untuk menyamakan visi, saya kira Lebih dari itu, ini adalah unjuk kekuatan, sebuah show of force eksekutif untuk menekan ego sektoral tadi. Bayangkan, dashboard Anda menunjukkan hotel besar menunggak ratusan juta. Sistem sempurna mengidentifikasi masalahnya. lalu petugas turun tangan. Tapi saat petugas Bapenda datang, pengusaha hotel itu menggunakan pengaruh politik lokalnya untuk menolak akses. Apa yang bisa dilakukan perangkat lunak saat itu? Tidak ada. Anda butuh tim gabungan. Satpol PP untuk penegakan ketertiban, Dinas Perizinan yang membawa ancaman pencabut izin, dan Bapenda sebagai pencatat. Saya setuju bahwa orkestrasi gabungan itu vital ketika menghadapi wajib pajak yang membandel. Tidak bisa dibantah. Tapi, mari kita lihat dengan apa tim gabungan itu dipersenjatai. Maksud Anda data dari dashboard tadi? Tepat. Ragnis Boel tidak memisahkan sinergi tim dan teknologi. Teknologi itu instrumen bahasa yang netral. Dia menghilangkan gesekan emosional dalam penindakan. Dulu, waktu Satpol PP mendatangi tempat usaha, yang terjadi adalah adu mulut kan? Ya, debat soal asumsi pendapatan. Ya, pengusaha bilang sepi, petugas bilang ada tunggakan. Tapi hari ini, tim gabungan tidak perlu berdebat. Mereka tinggal meletakkan log transaksi digital di atas meja. Ribuan stroke yang terekam lewat tapping box bulan lalu. Sebagai bukti matematis. Betul sekali. Sifat penindakan berubah dari tuduhan subjektif jadi sekedar verifikasi fakta. Ego wajib pajak luruh. Bukan semata karena takut seragam Satpol PP, tapi karena ruang abu-abu tempat mereka mengarang alasan sudah dihilangkan oleh presisi data forensik. Saya setuju. Data digital memberikan legitimasi absolut bagi tindakan penegakan hukum. Itu sangat memotong kerumitan operasional. Tapi, kita harus berhati-hati agar tidak jatuh pada fetisisme teknologi. Fetisisme teknologi, maksudnya kepercayaan buta pada alat? Ya, keyakinan berlebih bahwa teknologi mampu menyembuhkan patologi sosial birokrasi. Mari kita lihat salah satu tujuan holistik Bapenda Buol. Mereka menyebutkan pentingnya menjalin sinergi untuk menciptakan budaya taat pajak. Budaya. Kata kuncinya di situ. Betul, membangun kebudayaan itu rekayasa sosiologis yang sangat kompleks. Menyadarkan masyarakat bahwa retribusi mereka akan berubah jadi aspal dan puskesmas, itu tugas kepemimpinan dan edukasi. Saya tidak menyangkal aspek manusianya. Dan meyakinkan kepala dinas teknis bahwa mereka adalah mitra strategis, bukan sekedar bawahan Bapenda,
Itu murni urusan manajemen manusia, diplomasi birokrasi. Perangkat lunak tidak bisa memotivasi pegawai rendahan yang kelelahan dan kurang insentif, kan? Iya, ya. Jadi, mengurai benang kusut regulasi dan struktur insentif itu prasyarat mutlak. Memaksakan tata kelola modern pada birokrasi yang mesin komunikasinya masih macet hanya akan menghasilkan kelelahan sistemik. Diskusi kita sudah mengurai lapisan-lapisan fundamental ini. Kalau saya harus menarik satu kesimpulan dari perspektif saya, posisi saya tetap teguh. Digitalisasi adalah tuas penggerak utama reformasi pendapatan daerah. Sebagai pengunci sistem ya. Tepat. Dengan sistem non-tunai, integrasi basis data, dan pemantauan seketika, pemerintah pada dasarnya mengunci pintu kebocoran. Teknologi tidak punya sentimen, tidak bisa disuap, dan tidak punya ego sektoral. Ia bertindak sebagai equalizer yang memaksa semua pihak bermain dengan aturan baku. Institusi butuh waktu lama untuk berubah secara sukarela, tapi struktur digital akan mengondisikan budaya baru itu jauh lebih cepat. Sementara itu, kesimpulan saya bertumpu pada keyakinan bahwa efisiensi teknis tidak akan pernah bisa menggantikan kohesi kelembagaan. Saya tidak menegasikan kecepatan teknologi, tapi tulang punggung optimalisasi PAD Buol di 2026 ini ditentukan oleh manusianya. Sinkronisasi produk hukumnya ya? Betul. Penuntasan kendala operasional lapangan dan peluruhan ego sektoral dengan memperbaiki struktur insentif para aparat pelaksana, teknologi itu ekskavator yang hebat. Tapi tidak berguna kalau para operatornya sibuk berdebat soal siapa yang pegang kunci kontaknya. Sinergi antar manusia adalah mesin utamanya. Meskipun kita berangkat dari dua rute yang seolah berlawanan, ada satu sintesis kuat di sini. Titik konvergensi yang terekam eksplisit dari dinamika Pemkab Buol. Kita sepakat penuh bahwa Bapenda, sebesar apapun mandatnya, tidak mungkin memikul beban kemandirian fiskal ini sendirian. Tepat sekali. Entah akhirnya condong pada pemaksaan kepatuhan via sistem smart city seperti argumen Anda, atau perombakan kultural dan jurisdiksi seperti fondasi saya, keduanya bermuara pada satu kebutuhan, hilangnya sekat antar dinas. Karena ketergantungan struktural Bapenda pada instansi lain itu sangat nyata. Ya, mulai dari Dinas Perizinan untuk data awal, sampai Satpol PP untuk penindakan. Ini membuktikan reformasi PAD sejatinya adalah reformasi keseluruhan tubuh birokrasi daerah. Mewujudkan gagasan Buol hebat memang butuh orkestrasi rumit antara ketegasan sistem dan kelembutan pendekatan manusia. Lewat dokumen Raknis 25 Mei 2026 ini, kita seolah mendapat akses ke ruang mesin birokrasi daerah. Ruang yang jarang terekspos publik. Padahal efisiensi di ruang mesin inilah yang menentukan apakah puskesmas desa punya pasokan obat, apakah insentif guru honorer terbayarkan, dan apakah pembangunan jalan bisa dilanjut. Dinamika Bapenda Buol menavigasi IT dan diplomasi institusional akan jadi studi kasus yang sangat layak kita amati menjelang akhir tahun nanti. Pastinya. Kita baru saja mengangkat tirai pembukanya. Implementasi di dunia nyata dengan intrik kebijakan dan tarik ulur elit lokal akan jadi arena uji coba sesungguhnya untuk strategi yang dikalibrasi hari ini. Kembali pada apa yang kita pertanyakan di awal, mengoptimalkan kas daerah dari potensi tersembunyi tidak semudah memperbaiki mesin dengan kunci pas. Ini soal memastikan infrastruktur pipanya kedap kebocoran, tapi juga menyadari bahwa pada akhirnya tangan manusialah yang berkuasa memutar katupnya. Terima kasih telah hadir dan menelaah diskursus ini bersama kami. Sebuah pemikiran untuk Anda renungkan, ketika algoritma modern ditanamkan ke jantung birokrasi tradisional, apakah teknologi yang akan membersihkan birokrasi tersebut? Ataukah justru pola birokrasi itu yang pada akhirnya akan mengakali teknologinya?